Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Niken Mulisa dengan NIM 25070260036 kelas gizi 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit materi tentang jaringan otot pada manusia. Nah, jaringan otot merupakan salah satu jaringan penting dalam tubuh yang berperan dalam proses pergerakan. Otot bekerja sama dengan tulang dan sendi sehingga manusia dapat melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, dan mengangkat barang-barang atau benda-benda di sekitarnya. Sekarang, pengertian jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang tersusun atas sel-sel otot yang memiliki kemampuan khusus, yaitu berkontraksi dan relaksasi. Kemampuan ini terjadi karena adanya struktur protein dalam otot yang disebut myofibril yang tersusun dari dua jenis filamen, yaitu filamen aktin dan miosin. Saat otot berkontraksi, filamen aktin dan miosin akan saling bergeser sehingga otot menjadi memendek. Sebaliknya, saat relaksasi, otot akan kembali memanjang. Sel otot juga dilapisi oleh membran yang disebut sarkolema yang berfungsi melindungi sel dan membantu proses penghantar rangsangan. Selanjutnya yaitu fungsi jaringan otot. Jaringan otot memiliki beberapa fungsi penting dalam tubuh manusia. Yang pertama, menghasilkan gerakan tubuh. Otot berkontraksi untuk menggerakkan tulang sehingga tubuh dapat bergerak. Yang kedua, mempertahankan postur tubuh. Otot membantu menjaga posisi tubuh agar tetap tegak dan seimbang. Dan yang ketiga yaitu menyongkong jaringan lunak. Otot melindungi organ-organ dan tubuh. Dan keempat, menghasilkan panas. Saat kontraksi, otot menghasilkan energi panas yang membantu menjaga suhu tubuh tetap stabil. Selanjutnya, kita akan bahas karakteristik otot. Otot memiliki beberapa sifat atau karakteristiknya. Yang pertama yaitu kontraktilitas, kemampuan otot untuk memendek atau berkontraksi. Yang kedua, ekstensibilitas, kemampuan otot untuk memanjang atau relaksasi. Dan yang terakhir yaitu elastisitas, kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula setelah melakukan berkontraksi ataupun relaksi. Sifat-sifat ini sangat penting agar otot dapat bekerja secara optimal dan menghasilkan gerakan. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis otot. Nah, jenis-jenis otot ada tiga. Yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, dan yang ketiga yaitu otot jantung. Nah, kita akan bahas otot polos dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan otot polos itu? Otot polos adalah otot yang bekerja secara tidak sadar. Artinya, kita tidak dapat mengontrol otot tersebut. Nah, otot ini biasanya ditemui di usus, lambung, kandung kemih, serta pembuluh darah. Untuk ciri-ciri dari otot ini yaitu bentuknya seperti gelondong, memiliki satu inti sel di tengah, tidak memiliki garis melintang atau polos, dan yang keempat yaitu kontraksinya lambat tetapi tidak mudah lelah. Nah, fungsi dari otot polos ini yaitu untuk menggerakkan organ dalam, misalnya mendorong makanan dalam sistem pencernaan. Nah, yang kedua itu adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang bekerja secara sadar. Artinya, kita dapat mengontrol otot tersebut. Nah, otot ini biasanya melekat pada tulang dan sebagai alat gerak aktif. Untuk ciri-ciri dari otot ini, yang pertama, memiliki garis terang dan gelap, bentuknya panjang dan silinder, memiliki banyak inti sel di tepi, serta kontraksinya cepat dan kuat tetapi mudah lelah. Nah, contoh dari otot polos ini adalah otot bisep dan tricep pada lengan. Yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung adalah otot yang hanya terdapat pada jantung dan bekerja otomatis tanpa kita sadari. Untuk ciri-ciri dari otot jantung ini yaitu bentuknya silinder dan bercabang, memiliki satu atau dua inti sel di tengah, memiliki struktur khusus yang disebut diskus interkalaris, dan yang keempat yaitu bekerja secara ritmis dan tidak pernah lelah. Nah, fungsi utama dari otot jantung ini yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme kontraksi otot. Mekanisme kontraksi otot terjadi melalui beberapa tahapan. Pertama, otot menerima rangsangan dari saraf. Kemudian, energi dalam bentuk ATP digunakan untuk memicu interaksi antara aktin dan miosin. Akibatnya, otot akan memendek, mengeras, dan sedikit membesar di bagian tengah. Ketika kontraksi berhenti, otot akan mengalami relaksasi kembali ke bentuk semula. Selanjutnya, kita akan membahas sistem kerja otot. Nah, otot tidak bekerja secara sendirian, tetapi
otot bekerja secara berpasangan. Ada dua jenis kerja otot. Yang pertama itu adalah otot antagonis, yang kedua adalah otot sinergis. Nah, otot antagonis adalah otot yang bekerja secara berlawanan, misalnya otot bisep dan tricep pada lengan. Sedangkan otot sinergis adalah otot yang bekerja secara bersama-sama sehingga menghasilkan gerakan yang sama. Dengan adanya kerjasama ini, gerakan tubuh dapat berlangsung dengan terkoordinasi. Lalu, apa sih hubungan otot tulang dengan sendi? Otot, tulang, dan sendi merupakan satu kesatuan dalam sistem gerak. Otot melekat pada tulang dan akan berkontraksi untuk menarik tulang, sedangkan sendi berfungsi sebagai penghubung antara tulang sehingga memungkinkan terjadinya gerakan. Tanpa adanya ketiganya itu, yaitu otot, tulang, dan sendi, maka tubuh tidak akan menghasilkan gerakan yang baik dan sempurna. Kemudian ada gangguan pada otot. Nah, beberapa gangguan yang dapat terjadi pada otot antara lain yang pertama, mistenia gravis, yaitu kelemahan otot yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Yang kedua, hernia abdominal, yaitu robeknya otot perut sehingga organ dalam menonjol keluar. Gangguan ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan yaitu jaringan otot memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh manusia, terutama dalam menghasilkan gerakan, menjaga postur, serta membantu fungsi organ dalam. Dengan demikian, memahami struktur, jenis, dan cara kerja otot, kita dapat lebih menjaga kesehatan tubuh kita. Sekian penjelasan singkat tentang materi otot atau jaringan otot. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.